Tak ada yang meragukan lagi, Marc Marquez saat ini adalah raja sejati MotoGP. Bersama Ducati, ia sedang melaju kencang menuju gelar juara dunia ke-9. Dan semua pencapaiannya itu bukan karena keberuntungan tapi karena kerja keras, tekad baja dan mental juara. Marquez bukan hanya mencatat namanya dalam sejarah, tapi dia mengukirnya dengan tinta emas. Namun, sebelum sang bintang dari Cervera bersinar terang, ada sosok-sosok luar biasa yang lebih dulu membuka jalan. Salah satu yang paling bersinar, Casey Stoner. Dan ini bukan cuma pendapat fans, bahkan Scott Redding, pembalap World SBK, menyebut nama Stoner saat bicara tentang inspirasi Marquez di podcast Motorsport Republic. Menurut Redding, sejak awal terjun ke MotoGP, Marquez sudah terpukau oleh gaya balap Stoner. Bahkan, seharusnya mereka sempat berbagi garasi di tim Repsol Honda. Sayangnya, Stoner memutuskan pensiun terlalu cepat, dan momen pertarungan langsung itu pun tak pernah terjadi. Tapi jangan salah, Marquez tidak tinggal diam. Ia jadi terobsesi dengan data sang legenda Australia. Aku nonton dokumenter saat Stoner masih di kelas 250C. Dia jatuh, lalu makin kencang, dan jatuh lagi, cerita Redding. Dia nggak pernah menyalahkan motornya, dan Marquez juga sama. Dia belajar dari Stoner, menganalisis setiap data. Dari cerita yang ku dengar, Casey adalah satu-satunya panutan yang ada di benaknya dan gaya membalapnya, ya ampun, mirip banget. Kita bisa lihat kemiripan itu dengan jelas di sirkuit Phillip Island kandang Stoner yang kini juga dikuasai Marquez. Lihat cara dia melibas tikungan, terutama di tikungan 3 Phillip Island itu gila. Seperti dia sudah berbulan-bulan menganalisis setiap pergerakan Stoner. Kalau mereka berdua pakai baju balap hitam polos, kita pasti kesulitan membedakan. Cara dia bangkitin motor, menyerang di momen perubahan arah, semuanya mirip banget. Dia adalah Stoner Junior tapi dengan ambisi yang bahkan lebih membara. Memang, rasa laparnya akan kemenangan kadang bikin dia jatuh, tapi itu bukan kelemahan, itu adalah bagian dari mental petarung sejati, tegas Redding. Dan jangan lupakan kedatangan Marquez ke Ducati, serta adaptasinya yang super cepat setelah bertahun-tahun bersama Honda, juga jadi bukti lain kemiripannya dengan Stoner. Dia seolah nggak peduli naik motor merek apa. Lanjut Redding soal Stoner. Semua pembalap selalu merasa mereka bisa cepat di motor manapun, padahal kenyataannya nggak begitu. Aku sendiri udah ngerasain di BMW, betapa sulitnya adaptasi. Tapi buat Stoner, ganti merek motor? Sepele. Dan kini, Marquez menunjukkan hal yang sama. Dia adalah pembalap sejati, yang bisa menaklukkan apapun yang ditungganginya. Pedro Acosta, pembalap muda berbakat dari tim Red Bull KTM, akhirnya angkat bicara. Ia merasa perlu meluruskan satu hal yang belakangan ini ramai dibicarakan. Leluconnya soal Marc Marquez yang justru dipelintir dan digoreng habis-habisan oleh beberapa media. Sejak kemunculannya di dunia MotoGP, nama Acosta memang langsung melejit bagai meteor yang melesat di langit malam. Banyak yang menyebutnya sebagai titisan Marc Marquez, sosok legendaris, penuh karisma, dan syarat prestasi. Mulai dari juara dunia Moto3 di musim debut, lanjut menaklukkan Moto2, hingga melangkah ke MotoGP dalam usia yang bahkan belum genap 2 dekade. Dan ketika ia pertama kali mengaspal di kelas para raja, semua mata tak bisa berpaling. Acosta melaju kencang, menebar ancaman, dan seolah-olah berkata, "Aku datang untuk menjadi legenda." Bahkan, Marc Marquez sendiri, sang bayi alien, sempat dibuat repot oleh bocah dari Mazarón ini di awal musim lalu. Publik pun mulai berandai-andai. Apakah Acosta adalah mega bintang berikutnya, penakluk era baru MotoGP?
Jika Marquez dikenal sebagai si semut dari Cervera, maka Acosta dijuluki si hiu dari Mazaron. Keduanya sama-sama berasal dari tanah Spanyol, keduanya sama-sama punya aura memikat di atas lintasan. Tapi dibayang-bayangi Marquez bukanlah hal baru bagi Acosta, hingga suatu hari, dalam jeda musim, ia tampil di acara komedi terkenal di Spanyol La Resistencia, di sanalah momen itu terjadi. Ketika nama Marquez disebut oleh sang pembawa acara, Acosta melempar celetukan santai, "Siapa itu?" Lelucon, tentu saja. Sebuah canda ringan khas acara komedi. Tapi publik tak semuanya menangkap nada gurau itu. Sebagian fans dan beberapa media luar langsung mengibarkan bendera merah. Mereka menganggap Acosta kurang ajar, tak tahu diri, bahkan arogan karena berani mengejek Marquez yang sudah punya lemari penuh trofi. Ditambah performa Acosta yang sempat menurun belakangan ini, persepsi miring itu semakin menjadi-jadi. Tapi Acosta tidak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara bersama jurnalis Nico Abad di kanal YouTube, ia menjelaskan semuanya dengan gamblang. "Saya pikir itu disalah-artikan," ujarnya dengan nada tenang tapi tegas. "Itu acara komedi, orang harus tahu kapan menaruh segalanya dalam konteks yang tepat." Lalu, Acosta menegaskan satu hal yang tak bisa dibantah, bahwa dirinya tak pernah, sekalipun, meremehkan siapapun di lintasan. Terlebih Marquez, sosok yang ia kagumi sejak kecil. Mark adalah legenda. Kekalahan dari Marquez bukanlah hal memalukan, justru terhormat. Karena untuk bisa kalah darinya, berarti kau sudah cukup hebat untuk berada di levelnya. Ia pun melanjutkan, dengan mata berbinar penuh semangat, "Hari ini, Mark adalah pembalap yang harus dikalahkan. Dia sudah memenangi semua balapan musim ini kecuali satu, ketika ia terjatuh di GP Amerika." Namun yang membuat pernyataannya menyentuh adalah kalimat berikutnya, "Lebih dari sekadar ingin mengalahkannya, saya malah ingin merasakan kalah dari dia dulu, karena melawan orang seperti Mark, bahkan jika kau kalah, itu artinya kamu sudah melangkah jauh." Marc Marquez kembali jadi sosok yang menakutkan di lintasan MotoGP. Fisiknya prima, auranya membara, dan para rival mulai gemetar. Ya, dialah bintang baru Ducati yang sedang menikmati kebangkitan karier yang luar biasa di musim 2025 ini. Sejak awal tahun, Marquez seolah menjelma jadi versi terbaik dari dirinya, dan semua mata tertuju padanya. Jack Miller, salah satu rival sekaligus saksi mata, sudah lebih dulu menyadari tanda-tanda itu sebelum balapan pembuka. Pria itu benar-benar menyeramkan. Auranya, "Saya bisa melihatnya," ungkap Miller dengan nada takjub di podcast Gypsy Tales. Saat dia turun dari pesawat menuju Thailand, kami semua satu pesawat charteran, seluruh padok di dalam sana dan boom. Kamu bisa merasakan energinya. Saya pernah melihat itu sebelumnya. Rasanya seperti deja vu, seolah-olah dia terlahir kembali. Miller tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Luar biasa melihat dia kembali seperti itu, saya ikut bahagia. Hanya dia yang tahu betapa kelam jalan yang telah ia tempuh, saya yakin itu bukan sekadar masa sulit, itu adalah neraka. Ia melanjutkan dengan penuh semangat, katakan apapun tentang dia, tapi pria ini berjuang habis-habisan. Lihat kondisi fisiknya tahun ini, dia berubah total. Kurus, kencang, seperti kuda pacuan. Dia siap tempur. Dia merasakannya, dia tahu ini saatnya, dan dia mengeksekusinya tanpa ragu. Sosok Marquez yang sekarang adalah gabungan tekad baja dan tubuh yang telah ditempa ulang. Setelah cedera brutal di tahun 2020 yang hampir mengakhiri kariernya,
Dan rangkaian kecelakaan mengerikan sepanjang musim 2023 bersama Honda yang terus mengecewakan, kini dia bangkit sebagai alien sejati. Dia bukan pembalap biasa, ucap Miller dengan nada serius. Dia itu makhluk dari dimensi lain. Dia mengendarai motor sampai batas paling gila, sampai bannya lepas pun, dia masih menekan. Kalau bicara soal memaksakan diri, dia itu definisi dari maksimal. Tapi tahun ini, dia tampil beda. Dia menyatu dengan motor, berkendara dengan presisi, dan kepercayaan diri. Miller juga menyinggung mentalitas baja Marquez. Dia nggak pernah menyerah. Nggak ada istilah melambat karena nggak cocok. Otaknya selalu bilang, kita bisa. Ini bisa berhasil. Dan kalaupun harus jatuh, dia rela mati di atas pedang. Karena begitulah dia, dan begitulah aku juga mengendarai motor sepanjang hidupku. Perpindahan Marquez ke Ducati awalnya hanya dengan motor setahun lebih tua di tim Gresini adalah titik balik. Kini, dengan motor spek pabrikan di tahun 2025, dia melaju kencang, lebih matang, lebih mematikan. Kita nggak tahu pasti gimana kondisi bahunya sekarang, kata Miller. Tapi dari luar, sepertinya dia baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Motor tahun ini punya cengkeraman yang lebih baik, depan belakang terasa lebih solid. Masalah yang mereka alami di 2023, disapu bersih di 2024. Sekarang, mereka punya segalanya tepat sasaran. Lagi-lagi Ducati berhasil menyempurnakannya. Kemenangan dominan dari Marc Marquez. Di tahun 2025, itu sudah bukan berita baru lagi. Tapi jangan salah, bahkan Grand Prix MotoGP Qatar kali ini menyimpan kejutan besar bagi sang raja 8 gelar dunia. Menjelang akhir pekan, semua mata tertuju pada Francesco Bagnaia. Setelah menang gemilang di Austin, ekspektasinya tinggi. Apalagi sirkuit Qatar adalah tempat di mana Pecco berjaya tahun 2024, dan Marquez sendiri belum pernah naik podium tertinggi di sana sejak 2014. Tapi takdir berkata lain. Saat bendera finish dikibarkan, satu nama kembali berdiri paling atas, Marc Marquez. Kemenangan ketiga musim ini, dan semuanya didapat dengan cara yang luar biasa. Secara prediksi, ya, ini bisa dibilang kejutan. Tapi bagi Marquez, kejutan sebenarnya justru datang dari sosok Maverick Vinales. Si pembalap Tech 3 KTM ini tampil menggila, memimpin 5 lap di tengah balapan, bahkan sempat melintasi garis finish di posisi kedua. Tapi sayang seribu sayang, impian itu direnggut oleh penalti 16 detik karena melanggar tekanan ban depan. Dari posisi 2, langsung terlempar ke posisi 14. Dramatis banget. Yang lebih lucu lagi, Marquez mengira yang menyalipnya saat itu adalah Pedro Acosta. Wajar sih, livery KTM pabrikan dan tim Tech 3 memang mirip-mirip. Tapi saat tahu itu Vinales, Marquez pun mengaku terkejut setengah mati. Itu benar-benar kejutan. Saat Maverick nyalip saya pikir itu Acosta, karena biasanya dia yang paling cepat dari KTM. Tapi pas sadar itu Vinales, saya langsung mikir, wah gila juga ini orang, ngebut banget. Ujar Marquez sambil tertawa. Tapi saya masih punya cadangan tenaga buat akhir lomba. Masih ada 2 atau 3/10 detik yang saya simpan khusus buat momen itu. Di awal balapan, Marquez bermain cerdas. Ia sengaja mengatur ritme, menjaga ban depan tetap stabil. Morbidelli memimpin sejak lap pertama sampai lap ke-10, tapi Marquez tahu betul, kecepatan Morbidelli nggak bakal tahan lama. Titik baliknya, saat Bagnaia menyalip di lap ke-5. Saat Pecco salip saya, disitulah balapan sebenarnya dimulai. Kata Marquez penuh semangat, langsung saya tancap gas. Dan benar saja, Marquez kembali merebut posisi kedua di lap ke-7, lalu terus melaju dengan kecepatan luar biasa di sisa balapan. Dari lap 18, Marquez stabil di angka 1 menit 52 detik, sementara Bagnaia mulai kehilangan grip, turun ke kisaran 1 menit 53 detik.
Satu-satunya yang masih mampu mengimbangi? Ya, Vinales. Tapi bahkan dia pun tak mampu bertahan hingga akhir, baru drop ke 1 menit 53 detik 53 di lap ke-21. Marc Marquez mengaku, insiden tabrakan di lap pertama dengan Alex Marquez di MotoGP Qatar 2025 merupakan kesalahannya. Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan di sirkuit Lusail. Setelah menang di sprint race, pembalap Ducati itu sukses mengalahkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, di balapan Grand Prix MotoGP Qatar 2025. Marquez sebenarnya mengalahkan Maverick Vinales di posisi kedua. Namun, Vinales terkena penalti 16 detik karena pelanggaran tekanan ban. Penalti itu membuat Bagnaia dinyatakan finish posisi kedua dan Franco Morbidelli merebut podium ketiga. Balapan Marquez di MotoGP Qatar 2025 nyaris berakhir dengan cepat. Juara dunia MotoGP 6 kali itu tabrakan dengan sang adik, Alex, di tikungan pertama lap pertama. Alex menabrak bagian belakang Marquez hingga bagian sayap belakang The Baby Alien lepas. Meski ditabrak Alex, Marquez mengakui insiden di lap pertama itu adalah kesalahannya. Hal itu dikarenakan Marquez mengurangi kecepatan secara tiba-tiba di tikungan karena merasa ada yang salah dengan bagian belakang sepeda motornya. Kontak dengan Alex sedikit lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahan dia. Karena saya baru saja membuka gas, dan saya merasa seperti bagian belakang motor bergerak. Saya menutup gas lagi, dan dia tidak mengharapkannya. Karena alasan itulah dia menabrak saya dan karena alasan itulah Morbidelli menyalip saya dari luar. Ucap Marquez dikutip dari Crash. Beruntung tabrakan di tikungan pertama itu tidak membuat Marquez dan Alex jatuh. Marquez kemudian memenangi balapan, sementara Alex finish posisi ke-6 meski sempat terkena long lap penalti karena menabrak Fabio Di Giannantonio. Itu lebih kepada kesalahan saya, untungnya kami berdua tetap berada di atas motor kami. Tidak bermasalah dengan motor. Saya hanya kehilangan sayap terkecil dari jok, jadi saya tidak merasakan apapun, kata Marquez. Marc Marquez mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2025 lagi usai memenangi MotoGP Qatar 2025. The Baby Alien kembali mengungguli adiknya, Alex Marquez. Marc Marquez menjadi pemenang seri keempat MotoGP 2025. Balapan di sirkuit Lusail, Doha, Senin dini hari waktu Indonesia Barat, rider Spanyol itu menjadi yang tercepat. Sempat keteteran di awal race, Marquez bisa mengalahkan Franco Morbidelli dan Maverick Vinales, yang sempat memimpin perlombaan. Saat lawannya kesulitan dengan ban, Marquez melesat dan finish pertama. Sementara itu Vinales akhirnya dihukum kehilangan posisi 2 karena melanggar aturan tekanan ban. Rider Red Bull KTM Tech3 itu gagal mencapai tekanan minimum ban selama 60% perlombaan. Ia dijatuhi penalti 16 detik, sehingga posisi 2-nya sirna berganti menjadi finish di peringkat 14. Kondisi itu membuat finisher setelah Vinales di race, dari mulai Bagnaia hingga posisi 14, naik 1 strip. Raihan poin yang didapat masing-masing rider akhirnya juga berubah. Bagi Marc Marquez, yang menyempurnakan seri Qatar usai sebelumnya memenangi sprint race di Lusail, membawanya kembali ke puncak klasemen MotoGP 2025. The Baby Alien kembali ke posisi teratas. Hasil oke itu membuat Marquez kembali ke puncak klasemen MotoGP 2025. Rider berusia 32 tahun itu kini mengemas 123 poin, menyalip Alex Marquez. Adiknya itu cuma finish ke-6 usai sempat senggolan dan kena penalti.
Alex Marquez masih berada di peringkat 2 dengan 106 poin. Di tempat ketiga ada Francesco Bagnaia dengan 97 poin, dan Franco Morbidelli di peringkat 4 dengan 78 poin. Fabio Di Gianantonio di peringkat 5 klasemen MotoGP 2025 dengan 48 poin, usai finish ke-16 di Qatar.